Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video ini. Jadi hari ini saya mau bahas ini apa strategi penggemukan. Jadi ada pertanyaan teman-teman. Maksudnya Mas Santo, kalau misalnya Mas itu penggemukan, itu kan kalau misalnya jual yang paling gampang itu kan kalau momen Idul Adha. Nah, gimana kalau setelah Idul Adha? Masa Mas Santo mau ngisi dari habis Idul Adha nanti keluarnya pas Idul Adha, berarti ngerawat selama hampir 1 tahun dong. Nah, itu pertanyaan yang bagus teman-teman. Jadi saya kalau habis Idul Adha saya nggak ngisi jantan teman-teman. Saya kalau habis Idul Adha itu saya ikut kemitraan. Jadi ikut kemitraan penggemukan domba betina. Jadi nanti bakalannya itu disetorin, nanti bakalannya kalau sudah gemuk diambil. Jadi kalau menurut saya, kalau kita penggemukan itu jangan lama-lama. Jadi maksimal ya 4 bulan lah. Kalau terlalu lama itu kosnya jalan terus dan itu rugi menurut saya. Jadi kalau teman-teman misalnya penggemukan habis Idul Adha ngisi jantan untuk menyiapin buat pasar Idul Adha tahun depannya, menurut saya itu rugi banget. Rugi dari segi kos, rugi dari segi pakan, rugi dari segi waktu. Duitnya juga mandek di situ lama dan itu rugi teman-teman. Makanya kalau habis Idul Adha itu saya itu ngisinya itu betina, kemitraan sama temen. Jadi nanti diisi sama dia, nanti pas udah gemuk sekitar 3 bulan diambil sama dia. Jadi sistemnya gitu aja, saya nggak pernah saya nggak ngikutin sih kalau misalnya 1 tahun misalnya nggak mungkin dari pas habis Idul Adha terus ngisi terus dibuat Idul Adha bulan depan tahun depannya, itu saya nggak ngikutin kayak gitu sih. Ya itu yang saya bilang rugi gitu. Karena gini teman-teman, pertimbangannya itu kenapa kok diisi betina yang kemitraan. Kalau habis Idul Adha sebenarnya permintaan domba jantan itu dikit teman-teman, paling hanya memenuhi pasar akeko, pasar akeko, terus sama pasar rolling orang sedekah kalau di sini segala macam. Jadi permintaannya tuh dikit. Jadi kalau teman-teman paksa untuk isi jantan setelah Idul Adha, kemungkinan kalau misalnya tinggalnya teman-teman di pedesaan yang permintaan untuk domba akekoan nggak begitu banyak, itu rugi di pakan teman-teman. Terlalu lama di kandang itu rugi. Nah, justru kalau teman-teman misalnya nggak kemitraan, teman-teman habis Idul Adha, teman-teman saya saranin tuh malah sebaiknya ngisi betina, domba betina yang umur 5 bulan atau umur 6 bulan, misalnya 4 bulan, yang pasarnya itu kalau betina habis Idul Adha itu masih luas teman-teman, karena pasar betina itu nanti buat daging, kayak misalnya sate, kayak misalnya warung tongseng, kayak misalnya pokoknya larinya ke kuliner lah. Terus beberapa orang juga sekarang banyak yang kekoh pakai domba betina dengan sistem paket, itu juga bisa lari ke situ juga. Tapi pada intinya adalah setelah Idul Adha sebaiknya teman-teman tuh ngisinya betina, penggemukan betina, karena pasarnya menurut saya masih luasan itu daripada jantan. Nah, kenapa jantan nggak bisa buat masuk satean? Jantan itu bakalannya sendiri udah mahal teman-teman, dan tukang sate kuliner itu nggak mau nyembelih jantan, rugi, hitungannya rugi. Kalau diambil dagingnya nggak acara ritual, itu paling betina yang disembelih. Jadi kalau domba jantan atau kambing jantan itu rata-rata larinya itu ke acara ritual, ke acara keagamaan, terus ke acara
kepercayaan tertentu. Jadi kalau misalnya habis Idul Adha nyiapin jantan tuh paling teman-teman tuh bisa-bisa malah teman-teman nyetok sampai Idul Adha tahun berikutnya, dan itu rugi banget. Mendingan teman-teman isi betina, nggak masalah, maksudnya nggak kemitraan juga nggak masalah. Teman-teman isi betina yang umur 5 bulan, 6 bulan, atau misalnya 4 bulan. Nanti kalau udah siap kawin dilepas. Nah, dilepasnya biasanya kalau udah siap kawin itu kan sejutaan, dirut aja gitu. Atau misalnya mau dilepas sistem timbangan, jadi enak. Atau misalnya mau dijual hamilan, maksudnya dihamili pejantannya teman-teman, nanti dijual hamilan, itu juga ada harganya. Itu juga salah satu trik. Tapi saya saranin teman-teman kalau habis Idul Adha mendingan jangan langsung ngisi jantan, karena pasar jantan tuh setelah Idul Adha itu sepi teman-teman, dikit permintaannya. Jadi lebih baik isi betinaan untuk pasar kuliner sama sembelihan, itu menurut saya malah kenceng. Jadi teman-teman nggak kesulitan buang. Seperti yang saya bilang, percuma teman-teman bikin produk sebagus apapun kalau teman-teman nggak bisa buang, nggak bisa jual, sama aja bohong. Nah, itu aja vlog saya hari ini, singkat. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa kalau misalnya kebetulan kebetulan main ke daerah Bojonegoro, bisa mampir ke kandang saya, biar nggak cuma silaturahmi lewat YouTube, bisa silaturahmi langsung. Jangan lupa subscribe channel ini, Raja Kaya Farm, biar berkembang. Jangan lupa ikutin saya juga di IG, di Facebook, di TikTok, namanya sama, Raja Kaya Farm. Ikutin saya juga di Tokopedia teman-teman, dengan nama toko Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman dapat barang-barang kebutuhan kandang di situ. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.